Kita dengar dulu pernyataan daripada si Bahar, yakni terkait masalah dia siap tes DNA. Karena di sini dia paling meragukan dirinya sendiri. Kalau dia Habib atau keturunan Rasulullah ya. Karena kemarin aja dia buat statement kalau waktu di pengadilan dia katakan dia keturunan cucu Nabi yang ke-29. Kemudian dia klarifikasi kalau dia bukan 28 tapi dia 38. Karena baru bangun tidur, kata dia. Tes DNA, dia bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Na'udzubillah min dzalik. Ada pernyataan anak cucu Nabi ini loh ngakunya. Berani ngomong, gali kubur Nabi, ambil darahnya sebagai sampel DNA. Kira-kira kalau cucunya berani nggak ngomong seperti itu? Dengan seenteng itu, dengan segampang itu, dengan segamblang itu, dengan sekurang ajar itu, berani nggak? Nggak mungkin. Yani di sini Anda semakin meragukan. Di mana ada statement dari seorang kiai dari Banten, yakni Kiai Imaduddin Utsman ya, Al-Bantani, di mana bikin panas orang-orang yang selama ini mengaku-ngaku sebagai Habib. Saya sengaja nggak masuk ke sana karena lagi rame. Takutnya nanti saya jadi kecipratan pansos ya. Tapi nggak apa-apa. Berhubung saya sedang membahas si Bahar dan kelihatannya si Bahar paling gencar ya masalah tes DNA. Saya menyimak dari video yang sudah lama sebenarnya, di mana ada ceramah dari Kiai Imaduddin Utsman, di mana beliau mengatakan bahwa habaib yang ada di Indonesia ya diragukan kebenarannya karena belum ada bukti secara ilmiah. Belum bisa dibuktikan secara ilmiah lebih tepatnya. Jadi heboh karena selama ini kan banyak orang-orang yang nggak terima kalau dibilang bukan Habib atau kalau nggak disebut Habib. Sebenarnya kalau saya menyikapinya, orang-orang yang mengaku-ngaku Habib ini dalam tanda petik ya, orang-orang yang mengaku-ngaku sendiri Habib, yang marah kalau dibilang bukan Habib atau yang marah kalau namanya tidak dinisbatkan gelarnya atau gelar Habibnya. Kalau saya pribadi menyimak, yang pertama kata diragukan. Diragukan kan bukan berarti tidak ada. Artinya ada keraguan. Dari siapa? Dari beliau yang berbicara itu. Yani dalam hal ini adalah Kiai Imaduddin Utsman. Oke, satu itu ya. Kemudian masalah orang meragukan kita, ya hak dia meragukan, ya kan? Yang kedua, belum ada uji secara ilmiah. Nah, ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan ilmu atau keilmuan atau penelitian menurut keilmuan. Baik sebuah karya tulis, misalnya karya tulis, ya, paham ya? Ataupun secara medis seperti tes DNA. Nah, saya pegang yang pertama dulu, di mana secara tertulis atau karya tulis. Ini juga termasuk ilmiah, misalnya pencatatan.
kita tahu bahwa nasab habaib yang ada di Indonesia atau nasab para sayyid syarif Indonesia tercatat di lembaga pencatatan nasab. Dan itu ilmiah. Ada juga yang tidak tercatat di Rabitatul Alawiyah, tapi mereka punya manuskrip, punya pegangan manuskrip yang bisa dipertanggungjawabkan, yang akan tersambung kepada keluarganya yang ada di luar negeri. Paham ya? Paham. Di sini konsentrasi orang-orang ini kepada tes DNA. Dan ya, tes DNA merupakan bagian daripada pembuktian secara ilmiah. Dan manuskrip tadi, pencatatan nasab tadi, itu juga bagian daripada pembuktian ilmiah. Oke, bentar. TIJ berani keluar kandang, gua cium tangan lu. Lu datang ke rumah gua aja cium tangan gua tendang muka lu. Maaf bang ya, maaf. Karena tangan saya bukan untuk dicium-cium oleh makhluk sampah. Saya makhluk sampahnya, jangan marah. Kemudian ada reaksi yang berlebihan dari orang-orang yang sebenarnya saya sendiri meragukan kehabibannya. Contohnya seperti si Bahar Sengit ya. Gak apa-apa saya sebut Bahar Sengit kan. Karena Semit itu bukan marga para habaib ya. Yang marga para habaib Sumaid. Smith itu orang Inggris atau orang Amerika. Marga orang Barat. Saya sebut aja Sengit lah. Sama aja. Sengit sama Semit kan sama aja. Sama-sama bukan marga dari habaib. Paham ya? Paham. Kita dengar dulu pernyataan daripada si Bahar, yakni terkait masalah dia siap tes DNA. Karena di sini dia paling meragukan dirinya sendiri. Kalau dia habib. Atau keturunan Rasulullah ya. Karena kemarin aja dia buat statement kalau waktu di pengadilan dia katakan dia keturunan cucu Nabi yang ke-29. Kemudian dia klarifikasi kalau dia bukan 28 tapi dia 38. Karena baru bangun tidur. Kata dia. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Na'udzubillah min dzalik. Ada pernyataan anak cucu Nabi ini loh ngakunya. Berani ngomong gali kubur Nabi, ambil darahnya sebagai sampel DNA. Kira-kira kalau cucunya berani nggak ngomong seperti itu? Dengan seenteng itu, dengan segampang itu, dengan segamblang itu, dengan sekurang ajar itu, berani nggak? Nggak mungkin. Yani di sini ada semakin meragukan. Ya, ngasih syarat yang mustahil supaya nggak jadi tes. Nggak apa-apa, Bung. Nanti kita lanjut di situ. Ya. Saya tanya sama kalian, kalau anak cucu Nabi berani nggak ngomong seperti itu dengan gampang, dengan gamblang, dengan enteng? Kalau coba syarat yang pertama gali kubur Nabi, ambil darah.